Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam untuk kalian semuanya. Selamat datang di AIFA Podcast. Dan kali ini gue bakal ngobrol sama seorang yang cewek, cantik, berbakat, dan dia itu doyan traveling. Banyak hal yang gue pengen nanyain tentang orang-orang yang doyan traveling, backpackeran, dan lain sebagainya. Karena menurut gue itu ada satu hal yang penasaran yang ingin gue curahkan gitu. Apa sih sebenarnya keenakan dari traveling, lalu budget pasti banyak dong yang keluar dan orang ini akan ngejelasin banyak banget dan ada masalah percintaan di dalam traveling backpackeran itu. Kita panggil aja namanya Mbak Fitri. Mbak Fitri. Hai Mbak Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya di sana nggak delay kan Mbak? Enggak Lancar ya? sama sekali. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol nih Mbak Fitri. Nah, gimana kabarnya Mbak Fitri? Ya, baik. Nah, Alhamdulillah. Gimana Mas Iqbal? Alhamdulillah baik. WFH atau sekarang lagi libur ya? Kalau jadi Libur. seminggu WFH berapa kali? WFH-nya 2 hari 2 hari, 2 hari WFH, 2 hari WFO. Oh, 2 hari 2 hari. Berarti emang sudah seperti itu ya, sama ya, 2 hari 2 hari. Karena saya juga sama 2 hari dua Tapi hari. kalau misalnya ada hujan, masuk sih. Oh gitu. Tapi kerjaannya di kosan atau di rumah atau di mana? Mbak Fit, stay-nya di mana? Di kosan. Oh, di kosannya. Berarti belum Aku pernah stay pulang? di kosan. Belum pernah Belum, pulang? udah hampir 2 bulan. Sabar, Udah sama. hampir 2 bulan nggak pulang. Nasib Rumah kita ya, bukan sama. aku aja ya. Nasib kita sama. Nasib kita sama. Kita bernasib sama orang-orang yang jauh dari keluarga. Mbak Kita Fit? juga kangen banget kebetulan pulang. Iya. Ya. Ya mudah-mudahan cepat kelar ya masalah pandemik COVID-19 ini. Biar kita bisa pulang. Mbak Fit, saya dengar kabar Mbak Fit itu adalah orang yang suka traveling. Jadi saya ngundang di sini. Orang yang suka backpackeran. Sejauh apa sih suka backpackeran dan sejak kapan suka backpackeran kayak gitu? Oke, enggak traveling yang kayak orang-orang sih, maksudnya kayak masih lokalan, kalau luar pun ya masih enggak jauh-jauh banget. Kebetulan aku dulu itu kuliah tour and travel, jadi kuliahnya tourism. 3 Oh, tahun kuliah di Polban, jurusan travel, pariwisata. udah Dari berapa situ tempat? kan, kenapa? Udah berapa tempat yang dikunjungin di Indonesia? Ya banyak lah, aku sebutin Wow, satu-satu banyak. gila Banyak lah, ini cuman kayak ya. aku tuh suka jalan-jalan sendiri kayak solo backpacker gitu. Nggak tahu Oh, kenapa kayak pengen kalau sendiri tuh kayak dapet sesuatu yang gimana ya, susah untuk aku jelaskan. tapi kan gini Mbak, Dapat kepuasan sendiri. Mbak Fit, saya tuh suka penasaran dengan teman-teman yang suka solo backpackeran atau traveling sendirian gitu ya. Jadi kayak ini penasaran aja ingin saya nanyain. Biasanya kan kalau orang-orang kayak begitu tuh mereka berkumpul dengan orang-orang lain ya, atau mereka dijadikan Ya, satu travel. Biasanya ada travel agent atau Mbak Fit yang berangkat sendirian nggak tahu kemana, ntar sampai kotanya ya udah nyari-nyari sendiri aja gitu. Atau seperti apa biasanya orang-orang yang suka solo travel gitu? biasa. Dua-duanya sih bisa aja. Kadang aku sendiri nggak tahu kemana, lagi suntuk, jalan, terus sampai seminggu ke beberapa kota gitu sendiri. Gila, sendirian kayak orang hilang Iya, dong. Berasa orang hilang kayak gitu. iya. Emang orang banyak yang nggak takut emang kayak Heeh, sendiri cewek, iya bener. tapi kalau dijalanin enak sih ya, yang penting ya kita ini aja sih, jaga-jaga kalau misalnya ini. Ada juga kalau misalnya ikut kalau open trip itu kita barengan sama yang lain, kita nggak kenal sama satu sama lain, kita barengan mengunjungi suatu tempat, tapi itu kayak udah terschedule gitu loh, kayak aku nggak suka, kayak aku tuh suka kemana aku pengen ya udah pergi gitu. Kalau misalnya sama orang-orang kan
kayak harus terschedule kan, hari ini Iya. ke sini, ke sini gitu kan. Nggak bebas. Kayak Tapi aku lebih seneng yang bener-bener aku sendiri nggak tahu kemana gitu. oh, tapi kalau misalnya sendirian nih Mbak, kondisi dalam arti Mbak pengen ke satu tempat sendirian, pasti harus nyari info dulu dong gitu. Info tentang Iya. kota tersebut, lalu di sana bener-bener sendirian nggak ada temen kah atau siapa gitu? Kayak ngebolang banget gitu? Serius? Ngebolang Kadang ngejalan? kadang soalnya kalau ke kota, misalnya ke kota yang udah terkenal itu kan banyak teman. Kadang juga nggak ada teman sama sekali. Hah? Tujuannya Mm-mm. apa? Tujuannya mengeksplor. Mas Iqbal udah pernah belum? Belum pernah ya? Belum. saya Coba saya sih. saya dulu itu pernah beberapa kali, ya beberapa kali cuma dalam arti nggak nggak yang traveling yang seperti saya harus ke satu kota terus di kota tersebut saya harus jalan-jalan kemana-mana itu nggak gitu gitu. Saya tuh lebih senang kalau misalnya saya tujuannya ke kota itu udah terus balik gitu. Jadi hanya sekedar touring. Nah, kalau saya tuh sukanya touring. Nggak suka Hmm. yang traveling yang harus muter di kota itu muter banyak tuh nggak suka. Jadi lebih kepada saya menikmati perjalanannya. Dari misalnya dulu saya di Lombok, saya ngelakuin perjalanan ke Bali misalnya. Itu saya suka perjalanannya gitu loh. Sampai Bali ya balik lagi. Kayak saya Hmm, menikmati perjalanan. Touring itu lebih menyenangkan bagi saya. perjalanannya ya. Iya. Lebih ke perjalanannya kan. Kalau aku lebih ke kayak menemukan sesuatu itu sendiri, kayak nyari-nyari sendiri. Even itu hotel pun aku nggak pesan dulu dari awal. Aku cari sendiri Oh, pas udah di berarti sana. pas udah oh my god. Itu tahu misalnya hotel itu bagus lah atau kondisi di lingkungan di sana bagus, itu Mbak Fitri nggak takut atau kan pasti kan harus survei dulu Mbak kalau seperti itu. Nggak harus survei sih Mas, kan udah banyak Google juga, udah banyak info dari Google juga sih. Aku cari di situ aja. Berarti intinya berani nekat aja ya Wah, untuk traveling-traveling kayak gini ya. Sebutannya apa sih kalau kayak iya kalian-kalian sih. gini yang suka traveling solo gini sebutannya ada nggak sih sebutannya? Sebetulnya paling solo backpacker aja sih Mas. Solo backpacker aja ya. Tapi Ya, aku dulu waktu udah kuliah kan itu off dulu ya, belum kerja. Dulu hmm. masih bebas waktunya. Terus aku kayak pengen keluar negeri, ke Singapura sendiri. Hah? Benar-benar belum pernah. Gat Iya, sendirian? Gila. iya sendiri. Itu kan bukan negara kita. Kok bisa sendirian berani banget ya. Anda Ya berani tapi kan banget. ada Google Maps, ada udah Oh, kan semua info bisa kita ambil dari situ. saya tuh Ada kalau misalnya heeh, kenapa? saya tuh bukan yang nggak berani ya. Apa ya, bukan nyalinya juga nggak kuat untuk itu gitu. Cuma kalau misalnya kita jalan ke satu tempat dan kita keliling di situ, saya tuh takut dengan budaya-budaya yang berbeda gitu loh. Karena kan satu tempat pasti ada budayanya yang berbeda, yang apabila gitu kita ke sana tiba-tiba ada hal yang kita langgar yang kita nggak tahu itu yang mungkin kadang saya mengantisipasi di situ makanya saya untuk backpackeran tuh jarang lebih ke touring saya senang touring bang kalau touring tuh Hmm. saya kemana aja saya jabanin lah gitu dari dulu dari zaman saya SMA sampai saya pernah ke Surabaya pun naik motor pernah jadi sampai Surabaya terus balik lagi ke Motor. Lombok iya dari Surabaya sampai Surabaya udah sampai Surabaya sebentar doang di sana terus balik lagi ke Lombok stay-nya ya di jalan istirahatnya di jalan jadi pingin menikmati aja suasana dulu zaman 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 kita SMA kuliah itu kan zaman zaman masih masih bebas ya tapi kalau traveling saya belum pernah makanya saya unik kayak gitu gitu ya mbak ya kalau solo travel backpacker itu biayanya banyak sih nggak biaya banyak nggak sih mbak kalau untuk Biaya ya backpacker lumayan sih, lumayan juga sih Mas. Ya kan kita harus tiket, makan, hotel ya lumayan sih. Apalagi kalau untuk long stay ya. hmm Aku long stay pernah backpacker 2 minggu, tapi oh, itu overland sih, nggak keluar negeri. Overland 2 minggu, nggak pulang-pulang, pulang-pulang udah muka gosong, habis itu kayak kucel, nggak tahu kayak mana. Tapi pengalaman itu yang nggak bisa dilupain sih memang.
Maksudnya overland tuh gimana, Mbak? Bisa jelasin? Mungkin teman-teman yang lagi denger Iya, kita. misalnya kan dulu aku dari Garut kan, dari Hmm. Garut aku ke Jogja, dari Jogja aku ke Malang, ke Bali, sampai stay Bali, balik lagi ke Bandung. Oh my God. Itu naik naik bis atau naik kereta atau naik apa? Naik naik bis, kereta, pesawat, aku combine semua. Damn, sendirian itu. Iya, Saya tuh belum tahu nikmatnya di mana sih jalan-jalan sendirian. nikmat Mas. Kita ketemu banyak orang. Kalau misalnya aku backpacker itu, hotelnya itu aku pasti pilihnya yang kapsul-kapsul gitu loh, kayak yang Oh. hotel mix sama yang lain, tapi khusus putri. Nah, kalau aku pernah di Bali, itu di Bali memang agak-agak serem sih menurutku, karena di sana itu mungkin udah jadi famous destination ya, jadi Hmm. banyak bule-bule gitu. Jadi pernah aku stay di satu hostel, itu mixnya sama bule-bule gitu. Nah, aku nggak Hmm. tahu kalau di situ tuh tempatnya yang agak-agak gimana ya, tanda Hmm. kutip gitu. Nah, habis itu malam-malam aku cari makan di hostel itu udah banyak bule yang eh ngumpul gitu. Habis itu aku kayak digodain gitu-gitulah. Dari situ aku besoknya langsung aku pindah hostel. Kayak gitu-gitu sih, kayak takutnya. Ah, my God. Tapi kalau kita bisa jaga diri sih, insya Allah. Sudah berapa tahun, Mbak? Kayak gitu-gitu tuh dulu berlangsungnya, Mbak Dulu Fitri. sih zaman zaman aku kuliah Hmm. aku freelance, Mas. Freelance jadi tour guide sama tour leader. Oh, wah mantep ya. Berarti sudah banyak tempat-tempat wisata yang dia tahu sama Mbak Fitri ini. Eh, hal yang paling nggak disenengin deh kalau misalnya solo backpacker. Karena kan namanya solo backpacker itu nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman sharing, nggak ada teman ketawa-ketawa. Namanya juga traveling, pasti kita kan butuh have fun. Itu gimana, Mbak? Aku paling gak suka kalau aku lagi solo backpacker itu nggak ada yang motoin aku. Jadi aku nanti, jadi Mas nanti bisa lihat ya di galeri-galeri aku tuh pasti kebanyakan fotonya selfie atau enggak minta fotoin orang yang orang lagi jalan minta fotoin. Kebayangkan gimana hasilnya? Ya aku tuh nggak pernah dapet apa namanya foto yang bagus gitu loh kalau aku Oh solo iya. backpacker itu yang Oh, aku oh iya ya, berarti kondisi yang kayak gitu yang lebih nggak enak ya. Tapi kalau misalnya soal ya untuk yang lain, misalnya makan, lalu kondisinya lingkungannya nggak bagus, itu pernah nggak sih? Atau ditegur sama orang karena ini di sini nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini, pernah nggak sih kayak gitu? kalau sejauh ini sih belum sih karena kan aku juga sebelum ke kota atau ke negara orang itu aku pasti baca-baca dulu apa yang nggak boleh apa yang boleh terus di sana rulesnya gimana aku pasti browsing dulu aku Oke. pasti udah ada ininya udah ada guidelinesnya. Ah, jadi menarik sih sebenarnya. Jadi tertarik. Ah, ceritain dong Mbak, misalnya satu aja. Saya pengen tahu yang buat saya tuh dari tadi sedikit menangkap gitu. Satu aja, yang kira-kira perjalanan Mbak dari satu kota gitu, kota yang satu ke kota yang lain, ya. Lalu yang buat menarik gitu loh, yang buat menarik di kota tersebut apa, lalu sendirian itu kayak gimana? Saya tuh belum tahu. Itu ceritain dong Mbak. Oke oke Misal nih di satu mungkin kota yang kira-kira menurut Mbak baik gitu loh, bagus. Aku sih selama ini kalau misalnya aku lagi bete atau lagi pengen jalan-jalan pasti aku ke Jogja nggak tahu kenapa sih pasti aku ke sana lagi dan ke sana lagi. Nah pernah sih waktu tapi ini udah kejadian lama ya Hmm. beberapa tahun lalu lah. Jadi aku tuh udah kerja Hmm. long weekend Jumat dan Minggu itu 17 Agustus itu hari Jumat. Nah, Hmm. yaudah aku pesan tiket lah, gak dapet tiket kereta karena full. Hmm. Kayak mana lah ya aku ke Jogja itu, ya udah aku cari travel. Hmm. Travel yang
literally aku nggak tahu itu travel apa. Travelnya tuh aneh nama travelnya. Nah, terus? Tapi dia available untuk tiket ke Jogja malam-malam, Jumat malam. Hmm. Kamis malam, Kamis malam. Hmm. Oke lah, random kan. Itu bener-bener random sih. Random, aku pesen Kamis pagi. Pesen, dijemput lah di kantor. Malam-malam jam 9. Hmm. Oke, aku lembur waktu itu Kamisnya. Udah bawa tas kan, udah bawa tas. Jam 7 tuh masih di kantor. Hmm. Udah izin, udah segala macem. Nggak bisa. Karena masih ada kerjaan yang ini. Akhirnya aku telepon travelnya, aku telat ya, setengah jaman. Oke, ditungguin sama travelnya. Tumben dong ada travel yang mau nungguin penumpang setengah jam. Aku kayak Gila. aneh juga kan. Terus? Ya, gitu kan. Udah ya, nyampe lah kami di travel itu cuman ada aku dan satu orang laki-laki. Hah? Kok cuma berdua ya? Aku bilang. Iya, di travel itu. Jadi travelnya itu kayak mobil elf gitulah. Iya. Nah, cuman aku sama si laki-laki itu berdua. Nanti ya Mbak, kita nungguin lagi orang. Oh, nungguin orang aku bilangnya. Ini kan udah jam 10 malam. Iya, nggak apa-apa, biar penuh. Oh, ya udah. Ternyata dia tuh kayak door to door gitu, Mas. Jadi disamperin ke tiap-tiap orang. Nah, udah gitu bapaknya itu handphonenya mati. Nggak bisa lah dia nelpon semua penumpang-penumpangnya itu. Sampai aku pinjamkan handphone. Nah, pas pinjamkan handphone, aku nelpon satu orang cowok. Ada lah ya dia kerja di sekitaran Jakarta Selatan gitu ya. Nah, habis itu udahlah nemu ya, sampai jam 12 malam itu nemu dia. Jadi kita berangkat itu ke Jogja cuman bertiga di dalam satu mobil. Dan aku cewek satu-satunya, perempuan satu-satunya di dalam mobil itu. Terus? Oke, aku udah kayak takut ya. Loh, kok travelnya cuman bertiga ke Jogja gitu kan, bertiga. Iya. Udah gitu udah jalan lah ya aku. Aku mulai agak gak enak nih ya. Aduh, takut juga nih. Tapi aku lihat bukan temen ya, orang sebelahku kayak biasa aja dia nyantai gitu. Ya udah aku agak-agak tenang kan sama perjalanan. Di perjalanan berhenti tuh di tengah-tengah. Udah gak enak nih aku. Iya, berhenti dia di tengah-tengah kayak di pos gitu kan, di pos berhenti dia. Ternyata dia nunggu juga orang di situ. Jadi dia tuh memang travel yang aduh, gak jelas banget. Padahal kita itu hari Jumatnya, aku tuh udah pakai seragam putih biru mau upacara 17 Agustus. Iya. Kita tuh dijadwalkan nyampe ke Jogja jam 7. Nyampe ke Jogja karena travelnya gak jelas, itu nyampe jam 10 pagi. Gila. Jadi aku nggak sempat upacara, udah pakai baju putih biru, nggak upacara, gagal gara-gara si travelnya gak jelas. Habis itu, nah aku kan selama di perjalanan tuh ngobrol ya sama si mas-mas yang di samping. Nah, ngobrol sama perjalanan, habis itu udahlah kami sampai di Jogja. Nah, di Jogja itu kami pisah kan, dia tuh beda, dia tuh mau ngadirin Prambanan Jazz, itulah dia mau ke sana. Itu kan beda. Nah, udah kita pisah di situ. Nggak ada tukar-tukar nomor handphone dulu, nggak ada apa, cuma just ngobrol. Iya. Habis itu udah pisah gitu kan. Kayak oh ya udah sih gitu kan. Udah. Pas malam-malamnya aku bingung kan mau kemana, masih capek juga. Ya udah aku jalan ke Malioboro. Pas jalan ketemu lagi sama si mas-masnya. Alamak. Berarti ini ceritanya apa ya? Falling in love gitu loh. Iya, ketemu lagi sama si mas-masnya. Udahlah kan kami ngobrol. Ngobrol dan makan bareng di situ. Nah, di situ tuh masih belum tukaran nomor handphone, masih belum. Nah, bahwa kami kembali ke hotel masing-masing. Udah, aku besoknya jalan-jalan sampai aku balik lagi ke Jakarta. Udah lupa lah sama dia. Iya. Nah, habis itu kan aku waktu pertama kali waktu mau ngejemput dia kan nge-nelpon dia kan. Iya. Ada history number itu. Iya. Asik. Itu memang random banget sih, aku random kayak apaan sih gitu. Terus lanjutin dong. Ada jadi merah nih pipi aku. Terus habis itu ya udah aku iseng-iseng ngechat, Mas ini yang kemarin ikut travel ya yang ke Jogja. Oh iya gitu.
ngobrol-ngobrol, kenal, dekat, dan sampai sekarang tuh masih kayak jalan-jalan. Dulu tuh sempet Hai. kita ke Lampung bareng, Uh, terus ke itu udah tahu saya putus. Ini udah jadian belum sih sama si belum, enggak. Udah. Ini kita teman, kita lagi teman Allah. backpacker. Cuman kayak aku pengen menyampaikan kayak backpacker apa solo backpacker itu salah satunya ya kita dapat Bisa. relasi. Oke. Tapi bentar. Saya jadi tertarik itu dengan cerita cinta yang terjadi di solo backpacker. Solo backpacker itu kan kalau kayak gini ceritanya ada kayak berkenalan dengan orang baru ya. Orang baru kayak gitu. Sebenarnya kan hobinya sama nih gitu. Hobinya Mbak Fitri sama tuh cowok sama. Kenapa nggak dijadiin aja sama dia? Kenapa nggak dijadiin aja? Kan sama-sama hobinya backpackeran. Enggak deh, karena udah enak jadi temen sih. Oh, Karena dia juga suka backpacker, terus ya udah kita nyambung dan akhirnya aku ada yang fotoin sih kayak akhirnya aku ada yang fotoin nih pas jalan-jalan. jadi sampai sekarang masih komunikasi sama cowok itu? Alhamdulillah masih Masih. kayak kalau misalnya kita ada libur atau apa dia pasti ngajakin kemana gitu. Oh. Ada Itu rencana sih. traveling lagi bareng dia? Kemana gitu untuk setelah COVID-19 ini? Kemarin sih kita rencananya mau ke Hong Kong, Hmm. cuman ke pending. Kemarin sih rencananya tahun ini, cuman ya gimana ya. Saya tuh agak jadi kepikiran yang orang-orang yang traveling atau backpackeran seperti Mbak kayak gini. Tentunya pasti budget keluaran yang lumayan besar ya untuk itu gitu. Kayak gitu ada beberapa yang pernah saya dengar berita-berita bahwa ada yang dapat promo lah ini itu gitu. Emang kalau traveling atau backpackeran tuh punya komunitas kayak gitu Mbak untuk mencari harga-harga promo terus berangkat dengan biaya promo dan lain sebagainya. Ada. Jadi kalau misalnya kan suka dengar kan Mas, kalau misalnya kita pesen jauh-jauh hari itu Hmm. tiket murah. Itu banyak juga sih. Aku kadang dapat dari situ. Ada eh, komunitas-komunitas itulah kayak backpacker Indonesia. Hmm. Nah, kalau backpacker Oh, aku nggak ikut sih ke backpacker Indonesia. Kalau ikut ke sana tuh itu lebih seru lagi katanya. Cuman karena terbentur dengan aku udah kerja dan sibuk dengan pekerjaan, jadi aku sebenarnya udah jarang lagi sih untuk backpacker gitu. oke. Sekarang udah fokus untuk bekerja, mengabdi kepada Negara. perusahaan aku. Tapi nggak pengen lagi Mbak untuk kembali seperti dulu yang jalan-jalan solo backpacker. Pasti kan seru banget tuh. Saya kalau ngerasa seru sih gitu jalan-jalan tentunya, tapi biaya juga besar. Ya nggak pengen lagi gitu jalan-jalan yang sampai beberapa minggu harus keluar kota backpacker. Karena ada beberapa teman saya juga yang seperti itu Mbak gitu. Karena mumpung masih muda Hmm, belum menikah. iya, nah itulah mumpung masih muda kan Mas. Kalau udah nikah kan nanti agak-agak susah ya kan. Tapi sebenarnya kan malah lebih Pernah sih malah lebih bagus kalau lebih misalnya ada pasangan sambil jalan-jalan gitu. Nggak pengen cari cepet. Udah dijadiin aja yang itu, yang sambil jalan-jalan itu. Ngapain harus nunggu lama-lama lagi gitu. Biar ada yang fotoin ya kan. Bener nggak? ya sih, cuman kayak mana ya udah enak jadi teman sih Mas. Oke. Jadi ada rencana untuk traveling lagi gitu ya. Iya, Oke. kami udah lumayan dekat sih, udah kenal beberapa tahun gitu, 2 tahunan lah kami sama-sama. Tapi kalau yang kayak gitu tuh misalnya nih ikut travel agent, itu tempatnya ditentuin gitu. Tempatnya harus Iya, kemana kemana kalau gitu. kalau ikut travel agent itu udah ada schedule-nya sendiri Mas. Jadi nggak emang udah terschedule sih. Kayak aku pernah ke Dieng ya, itu tuh Hmm. udah kayak ditentuin hari ini kemana, makan siang di mana, tidur di mana. Jadi kan kita tinggal
duduk di bis atau duduk di mobil, ikut kemana dia pergi udah. Di foto pun ada waktunya. Aku nggak suka sih kayak Nggak gitu. suka kayak gitu ya. Lebih ke travel yang lebih ke solo backpacker aja ya. Iya, dan nggak hanya teman lokal aja, hasil dari solo backpacker aku. Oh, ada Jadi teman pernah aku internasional juga. Di Singapura itu pas ke Malaysia aku dapat teman-teman di Johor. Di Johor Baru tuh ada teman aku, terus di Singapura itu ada teman-teman aku, di Thailand. Ada teman-teman Aku juga. pokoknya prinsip aku kalau aku ngunjungin suatu kota atau suatu negara, aku balik tuh harus aku dapat teman baru. Oh, dapat suami nggak? Ah, itu belum. Harusnya itu prinsipnya. Kalau cuma temen ya gampang itu. Prinsipnya kalau saya balik dari satu kota, saya harus dapat suamian gitu. Ah, Tapi doain aja, tapi pernah, Mas. tapi pernah nggak pas backpackeran ketemu terus jadian akhirnya jadi pacar? Pernah nggak kayak gitu? Hmm, belum sampai sampai pacar sih, cuman kayak udah dekat. Tapi pacar belum. Kenapa nggak Belum mau? pacar. Kenapa? Alasannya karena dianya belum nembak atau karena Mbak Fitrinya yang terlalu mencari-cari gitu loh. Gak tahu juga sih, mungkin karena kenalnya itu pas lagi jalan-jalan, jadi mindset akunya udah ya udah sih ini teman jalan-jalan, kayak nggak mikir ke arah ini mau jadiin pacar aku nih, nggak sih. Beda Oh. sih Mas, kayak temen ini sama Tapi pengen pacar nggak sih? nanti ya. Tapi pengen nggak sih punya pacar atau punya kayak suami nantinya yang hobinya sama traveling dan lain sebagainya? Pengen banget. Oh Aku pengen. bahkan kayak ya nanti aku pengen punya suami yang hobinya sama sama aku, jadi kita nanti bisa jalan-jalan bareng, backpacker bareng, kuliner Oke. bareng. Oke, Asik. berkhayal aja dulu ya kan. Nggak apa-apa lah. Mumpung bulan puasa, berdoalah banyak. Siapa tahu dikabulin. Amin kan. Amin. Jadi serunya kayak gitu Mbak ya. Saya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi kalau misalnya ada waktu. Saya tuh pengen ngundang langsung gitu karena ada COVID-19 ini kita jadi harus via video conference dulu. Jadi kita bisa ngobrol tentang backpackeran. Karena saya tuh kalau backpackeran tuh menariknya itu melihat teman-teman saya yang jalan-jalan ke kota mana-mana, foto dan lain sebagainya. Saya tertarik gitu memang terkait tentang jalan-jalannya. Cuma saya dari dulu tuh memang tidak suka yang backpackeran harus ke jalan ke pantai ini terus ke tempat ini wisata ini enggak. Saya lebih suka dari satu kota ke kota yang lain dan perjalanan naik motor gitu, touring gitu. Dari dulu suka kayak seperti itu. Keliling Lombok ya keliling Lombok doang gitu. Kayak jalan aja naik motor kemana. Saya suka menikmati prosesnya daripada hasilnya. Gue juga sih itu. Eh, Kalau Mbak Fitri seru kan juga sih kayaknya. touring itu menyenangkan. Nanti lah kita kolaborasi lah. Aduh, saya tuh dulu tergabung sama uh, uh, komunitas touringnya Bang BTN. Tapi di Madiun itu kami itu aktif banget. Jadi komunitas touring motor di Madiun itu sering banget kemana-mana gitu. Jadi mereka sering ke tempat wisata, tapi ke satu tempat aja nggak keliling kemana-mana, satu tempat aja. Ada libur panjang ke Jogja, misalnya naik motor, ada libur panjang kemana. Jadi senang menikmati proses di dalam perjalanannya itu loh. Apa ada kita temuin, misalnya pernah juga terjadi insiden motor tiba-tiba jatuh ke lubang, akhirnya akhirnya kecelakaan dan mengakibatkan banyak sekali. Ya itu cerita-cerita yang dialami lah. Tapi menikmati gitu perjalanan lelahnya bareng-bareng, lelahnya sama-sama. Kalau sih menikmati untuk touring sendiri juga pernah kayak backpackeran gini lah. Nikmat Ada banget ya Mas ya. Kayak ya kita menikmati. Mbak ada pesan nggak kira untuk teman-teman yang ingin masuk ke dalam apa ya ke dalam dunia solo backpacker? pesennya sih kalau khususnya buat
wanita solo backpacker itu selalu jaga diri kalau misalnya jalan-jalan, selalu persiapkan apapun yang dibutuhkan nanti dan tetap keep explore. Seru. Ya udah, thank you banget Mbak ya. Saya senang banget ngobrol sama Mbak Fitri tentang traveling. Ternyata punya suatu kejadian yang menarik di dalam satu travel atau backpackeran. Jadi pembelajaran lah. Nanti kalau misalnya ada waktu kita ngobrol lagi, kita lebih dalam lagi tentang backpackeran. Saya jadi pengen tahu nih. Saya jadi pengen searching tentang backpackeran seperti apa. Terima kasih banyak Mbak Fitri atas waktunya. Maaf mengganggu. Oke, Mas Iqbal. Makasih, selamat berpuasa. Sama-sama. Mudah-mudahan lancar Makasih ya. aku. Siap, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. salam.